Udah direkam, mulai aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umurni wadin. Assalatu wassalamu ala asrofil wadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini sebelumnya saya minta terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Muhammad Ramdhani SHMA yang mana telah memberikan saya sedikit waktu untuk di video pembelajaran kali ini. Adapun susunan acara, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang terakhir yaitu penutup. Langsung saja pada acara pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan mengucapkan kata basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada acara yang kedua yaitu penyampaian materi yang disampaikan oleh saya sendiri. Pada penyampaian materi yang pertama yaitu ada sejarah. Sejarah dapat diartikan sebagai kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau atau asal-usul keturunan silsilah, terutama bagi raja-raja yang memerintah. Ilmu sejarah adalah ilmu yang digunakan untuk mempelajari peristiwa yang penting masa lalu manusia. Hukum. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antara masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana. Sejarah hukum Indonesia. Sehubungan Ponsabini sebagai bapak sejarah hukum telah menghasilkan aliran historis sejarah. Cabang ilmu ini lebih mudah usainya dibandingkan dengan sosiologi hukum. Sejarah adalah suatu proses. Jadi bukan suatu yang berhenti melainkan suatu yang bergerak, bukan mati melainkan hidup. Hukum sebagai gejala sejarah berarti tunduk pada gejala sejarah, berarti tunduk pertumbuhan yang terus-menerus. Pengertian tumbuhan membuat dua arti, yaitu perubahan dan stabilitas. Hukum tumbuh berarti bahwa dapat hubungan yang erat, sehubungan menyambung atau hubungan yang tak terputus-putus antara hukum pada masa kini dan hukum pada masa lampau. Peran dan fungsi sejarah hukum. Sebagai lazimnya moral yang dapat pada pelajaran sejarah, maka studi mengenali sejarah hukum ini akan menghasilkan keuntungan-keuntungan yang sama seperti mempelajari sejarah umumnya. Salah satu dari keuntungan tersebut bahwa pengetahuan kita mengenai sistem atau lembaga atau pengaturan hukum tertentu menjadi lebih mendalam.
dan di perkaranya kekeliruan yang baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu diharapkan dapat dicegah dengan cara mendapatkan keuntungan tersebut di atas. Baik, untuk pembaca materi yang kedua, saya serahkan kepada Kak Angga. Baik, makasih moderator. Seperti telah dijelaskan di awal bahwa sejarah hukum merupakan salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum, mengungkap fakta dan membandingkan antara hukum lampau dengan hukum sekarang ataupun yang akan datang. Dalam peranannya, sejarah hukum juga berusaha mengenali dan memahami secara sistematis proses-proses terbentuknya hukum, faktor-faktor yang menyebabkan dan sebagainya, dan memberikan tambahan pengetahuan yang berharga untuk memahami fenomena hukum dan masyarakat. Sejarah hukum dapat memberikan pandangan yang luas bagi kalangan hukum. Hukum tak akan mungkin berdiri sendiri karena senantiasa dipengaruhi oleh aspek-aspek kehidupan lain dan juga mempengaruhinya. Hukum merupakan hasil perkembangan dari salah satu aspek kehidupan manusia. Hukum masa kini merupakan hasil perkembangan dari hukum masa lampau, dan hukum masa kini merupakan dasar bagi hukum masa yang akan datang. Sejarah hukum akan saling melengkapi pengetahuan di kalangan hukum. Hukum sebagai kaidah merupakan patokan perilakuan atau sikap tindak yang sepantasnya. Patokan tersebut memberikan pedoman bagaimana seharusnya manusia berkelakuan atau bersikap tindak, merupakan hasil dari perkembangan pengalaman manusia semenjak dahulu kala. Kaidah-kaidah hukum tersebut tahap demi tahap mengalami perombakan, perubahan, penyesuaian, pengembangan, dan seterusnya. Sejarah hukum akan dapat mengungkapkan apa sebabnya kaidah-kaidah pada saat kini mempunyai sifat dan isi tertentu. Kaidah-kaidah pada saat kini mempunyai sifat dan isi tertentu. Tanpa sejarah hukum akan dapat dimengerti mengapa pasal 293 dan 534 KUHP misalnya berbunyi demikian, sehingga oleh sementara kalangan dianggap bertentangan dengan program keluarga berencana. Hukum sebagai kaidah merupakan patokan perilakuan atau sikap tindak yang sepantasnya. Patokan tersebut memberikan pedoman bagaimana seharusnya manusia berkelakuan atau bersikap tindak. Merupakan hasil dari perkembangan pengalaman manusia semenjak dahulu kala. Kaidah-kaidah hukum tersebut tahap demi tahap mengalami perombakan, perubahan, penyesuaian, pengembangan, dan seterusnya. Sejarah hukum juga berguna dalam praktik hukum. Sejarah hukum sangat penting untuk mengadakan penafsiran secara historisial terhadap peraturan-peraturan tertentu.
Dalam bidang pendidikan hukum, secara hukum akan sangat membantu mahasiswa untuk lebih memahami hukum dipelajarinya. Untuk penelitian hukum, sejarah hukum juga berguna terutama untuk mengungkap kebenaran dengan kaitannya dengan masa lampau dan masa kini. Kesimpulannya, dari makalah ini kita dapat mengetahui secara hukum di Indonesia sehingga kita dapat lebih mendalami dan memahami tentang hukum secara umum, singkat dan jelas, yang kedepannya akan mendorong kita agar berhati-hati dalam bertindak. Oke, terima kasih kepada Kak Angga. Baik, pada acara yang ketiga, bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Untuk acara yang terakhir, yaitu penutup, marilah kita tutup acara ini dengan mengakhiri kata basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.